Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Permatasari, mahasiswi PPG Prajabatan 2022 di Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang panduan observasi profiling peserta didik. Baiklah, ini merupakan format panduan observasi profiling peserta didik. Yang pertama ada nama, kelas, usia, alamat, jenis kelamin, agama, dan hobi. Pada perkembangan fisiologis peserta didik, itu diantaranya yaitu tinggi badan, berat badan, penyakit khusus, penglihatan yang bagus. Untuk etnik dan kultural ada suku, kegiatan adat, kegiatan sosial di masyarakat, dan kebudayaan di daerah. Untuk status sosial, itu ada pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, jumlah saudara, dan jenis transportasi ke sekolah. Pada gaya belajar, maka peserta didik akan mengisi sesuai dengan gaya belajarnya. Lalu untuk yang selanjutnya, akan mendapat skor 1 apabila peserta didik belum menunjukkan perilaku yang diharapkan. Akan mendapat skor 2 apabila peserta didik mulai menunjukkan perilaku yang diharapkan dengan bantuan orang lain. Mendapat skor 3 apabila peserta didik menunjukkan perilaku yang diharapkan, namun terkadang masih perlu dibantu atau diingatkan. Lalu, terdapat 4 indikator pada observasi minat peserta didik. Yang pertama, saya mengobrol saat guru atau teman sedang menjelaskan sesuatu di depan kelas. Kedua, jika saya tidak paham akan suatu materi, saya tidak akan bertanya kepada guru. Yang ketiga, saya tidak mengantuk saat guru sedang mengajar. Yang keempat, saya tidak tertarik jika guru menggunakan suatu media pembelajaran, contohnya video. Kemudian selanjutnya, untuk perkembangan kognitif terdapat 3 indikator. Yang pertama, saya memahami materi yang dijelaskan oleh guru di kelas. Yang kedua, saya mencatat apa yang saya pelajari di buku. Yang ketiga, saya sering mengajarkan teman saya tentang suatu materi. Selanjutnya, observasi kemampuan awal peserta didik ini memiliki 2 indikator. Yang pertama, saya membaca materi sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua, saya mengaitkan materi yang saya dapat dengan pengalaman yang saya punya. Untuk perkembangan dari motivasi peserta didik, terdapat 3 indikator. Yang pertama, saya sering terlambat datang ke sekolah. Kedua, saya tidak puas jika tidak mendapat nilai bagus. Dan yang ketiga, saya mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Lalu untuk observasi perkembangan emosi, terdapat 3 indikator. 1. Saya tidak sedih jika saya gagal dalam melakukan sesuatu. Kedua, saya lebih termotivasi jika mendapat pujian dari orang lain. Ketiga, saya tidak iri dengan pencapaian orang lain. Kemudian untuk observasi perkembangan sosial, itu terdiri dari 3 indikator. Pertama, saya memiliki banyak teman. Kedua, saya selalu senang belajar di kelas dengan guru dan teman-teman saya. Ketiga, saya tidak mau menghargai pendapat orang lain. Kemudian untuk perkembangan moral, ada 3 indikator. Yang pertama, saya tidak berdoa sebelum memulai belajar. Saya pernah melanggar aturan di sekolah, dan saya tidak pernah melawan perkataan orang tua atau orang lain. Untuk perkembangan motorik, ada 2 indikator. Yang pertama, saya memainkan 1 atau lebih alat musik. Yang kedua, saya dapat melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga. Lalu untuk perkembangan bahasa, di sini ada 3 indikator. Yang pertama, saya mampu membuat suatu kalimat dengan aturan SPOK.
Yang kedua, saya mencari kata yang tidak saya mengerti artinya. Yang ketiga, saya dapat berbahasa Indonesia dengan baik. Baiklah, itu tadi merupakan pemaparan tentang format panduan observasi profiling peserta didik. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.